Halo teman-teman, kita jumpa lagi dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat lewat channel ini. Kita akan masuk dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat yang kedua dari rangkaian pelajaran sekolah sahabat kita pada sepanjang triwulan ini. Ini adalah pelajaran yang baru dan kita akan banyak membahas dalam pelajaran ini beberapa hal yang penting untuk pertumbuhan iman kerohanian kita. Coba kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran yang kedua ini. Judulnya adalah Kematian dalam Dunia yang Berdosa. Ayat hafalan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi ini merupakan sebuah gambaran nyata akibat daripada dosa adalah terjadinya kematian, terjadinya maut karena adanya dosa. Tapi syukur kepada Tuhan, Kristus adalah agen ilahi yang melaluinya Allah membawa alam semesta dan dunia menjadi ada. Dan ketika Allah Bapa mengaruniakan kehormatan khusus kepada Kristus dan mengumumkan bahwa mereka bersama-sama akan menciptakan dunia ini, Lucifer iri dan cemburu kepada Yesus Kristus. Ini landasan atau latar belakangnya kenapa terjadi pemberontakan di sorga yang dipimpin oleh Lucifer. Ini ditulis oleh Ellen White dalam buku The Story of Redemption, halaman 14. Lalu yang terjadi, iblis diusir dari sorga dan dia kemudian datang ke dunia ini. Celakanya dia kemudian menghancurkan kebahagiaan daripada Adam dan Hawa. Dan kemudian setelah itu strateginya adalah Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa, dan akhirnya kita pun sebagai keturunan Adam dan Hawa lahir dan hidup di dalam dosa. Nah, dalam pelajaran sekolah sahabat ini kita akan coba melihat dan merenungkan bagaimana kejatuhan Adam dan Hawa, tentang bagaimana dosa dan kematian mengambil alih dunia kita, dan tentang bagaimana Tuhan menanamkan benih harapan bagi umat manusia bahkan dari Taman Eden. Coba kita lihat satu persatu pelajaran sekolah sahabat ini. Hari Minggu judulnya Pernyataan Ketegangan. Dunia berasal dari Tuhan adalah sempurna, Kejadian 1:31. Kematian adalah pengalaman yang tidak diketahui bagi Adam dan Hawa. Dalam konteks itu, Tuhan datang ke Eden dan memperingatkan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau mau makannya, engkau akan mati. Kejadian 2 ayat 16-17. Dan ini adalah sebuah ungkapan petunjuk dari Tuhan, peraturan dari Tuhan untuk manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Tetapi rupanya inilah sumber kejatuhan mereka. Setan lewat ular membuat sebuah logika yang berterima di pikirannya si Hawa, lalu dia melanggar komitmen yang telah dibuat dengan Tuhan. Jadi ada pernyataan-pernyataan iblis lewat ular ini yang kemudian membuat Hawa mengabaikan 3 prinsip utama. Yang pertama adalah akal manusia tidak selalu merupakan cara teraman untuk mengevaluasi hal-hal rohani. Jadi hal-hal rohani itu seringkali tidak bisa ditembus oleh pikiran sebagai manusia. Yang kedua, firman Tuhan mungkin nampak tidak logis dan tidak masuk akal bagi kita, tapi itu akan selalu benar dan dapat dipercaya. Dan yang ketiga, ada hal-hal yang tidak jahat atau salah dalam dirinya, tetapi Allah memilihnya sebagai ujian ketaatan. Jadi dalam kehidupan ini kita harus menyadari bahwa pengalaman Adam dan Hawa di Taman Eden ini bukanlah sebuah kasus yang tunggal.
Setiap hari, setiap saat kita perlu untuk memutuskan antara firman Allah yang bagi banyak orang mungkin tidak populer, daya tarik yang menggoda dari budaya sekitar, dan pilihan ini akan memiliki konsekuensi yang apa? Yang kekal. Jadi Adam dan Hawa kemudian mereka ditipu oleh apa? Bisa dikatakan ditipu oleh ular. Kalau kita baca Kejadian 3 sampai 7, di sana kita akan melihat kriteria yang Hawa gunakan untuk memilih antara firman Tuhan dan perkataan ular. Kejadian 3 adalah salah satu contoh yang paling jelas tentang psikologi pencobaan. Tuhan telah memperingatkan Adam dan Hawa bahwa jika mereka memakan buah terlarang, mereka pasti akan mati. Dengan menyerupai rupa ular, iblis menggunakan beberapa strategi kepandaian berbicara untuk menyesatkan Hawa. Jadi pertama, dia menyamaratakan larangan khusus Tuhan dengan sebuah pertanyaan. Kejadian 3:1, tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Hawa membantah bahwa larangan itu berlaku hanya pada satu pohon atau pohon tertentu saja. Karena jika mereka pernah memakannya dan menyentuhnya, mereka akan mati. Kemudian iblis menentang pernyataan itu, dia menegaskan yang pasti kamu tidak akan mati. Ketika kita membuka komunikasi dengan pencobaan, dengan setan, maka setan sangat pintar, dia akan membawa alur komunikasi ini kepada hal-hal yang dia tuju, dan dia akan selalu memutarbalikkan fakta. Yang benar dia akan bilang tidak benar, yang salah dia akan bilang oh ini yang benar, ya. Dan inilah yang terjadi dengan apa? Inilah yang terjadi dengan Hawa ketika berada di taman apa? Di Taman Eden. Kemudian perhatikan kalimat yang setan tekankan secara nyata, yaitu kamu tidak akan mati, ya. Kalau kita baca Kejadian 3 ayat 4, ini adalah sebuah kebohongan, ya. Kebohongan adalah musuh dari Tuhan, ya. Dan kebohongan inilah yang terjadi di awal daripada pencobaan di dunia ini. Salah satu bentuk kuat dari kebohongan ini terlihat dalam kepercayaan umum tentang kebanggaan jiwa. Gagasan ini adalah dasar dari banyak agama dan filosofi kuno. Di Mesir kuno, hal ini mendorong praktik mumifikasi dan arsitektur pemakaman, seperti yang terlihat di piramida. Teori ini juga menjadi salah satu pilar utama filsafat Yunani. Misalnya di Republik Plato, Socrates bertanya pada Glaukon, apakah kamu tidak sadar bahwa jiwa kita abadi dan tidak pernah binasa? Dalam Phaedo Plato, Socrates berpendapat dengan nada yang sama dan mengatakan jiwa itu abadi dan tidak dapat binasa, dan jiwa kita benar-benar akan ada di Hades. Filosofis ini akan membentuk sebagian besar budaya Barat, bahkan kekristenan pasca apostolik. Tetapi filosofis itu bermula jauh lebih awal, sudah ada di Taman Eden bersama iblis sendiri. Inti dari percobaan di Taman Eden, iblis meyakinkan Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dengan pertanyaan yang tegas ini, iblis menempatkan firman-Nya di atas firman apa? Firman Allah. Dan inilah teori kebanggaan jiwa yang pertama yang dicetuskan oleh apa? Oleh iblis sendiri di Taman Eden. Nah, akibat daripada manusia terpedaya oleh dosa, maka ada konsekuensi dosa. Kejadian 3 ayat 7 sampai 19, Roma 5 ayat 12, ini adalah akibat-akibat utama. Ayat-ayat Alkitab yang menuliskan akibat-akibat utama dari dosa. Terpikat oleh cara bicara ular yang meyakinkan, Hawa tidak mengantisipasi konsekuensi yang luas dari jalan yang diikuti. Dalam dirinya sendiri, tindakan memakan buah terlarang itu tidak sepenting apa yang sebenarnya diwakilinya. Dengan tindakan ketidaktaatan seperti ini, Hawa mematahkan kesetiaannya kepada Tuhan dan mengambil kesetiaan baru pada iblis. Jadi Hawa terpedaya dan dia membuat keputusan untuk lebih menurut iblis daripada apa? Daripada
daripada Tuhan. Kejadian 3 menggambarkan kejatuhan Adam dan Hawa dan beberapa konsekuensi yang paling tragis dari sudut pandang teologis. Keduanya dikuasai dengan yang namanya teofobia atau ketakutan akan Tuhan. Mereka kemudian menyembunyikan diri. Dari sisi psikososial mereka malu pada diri sendiri dan mulai saling menuduh. Seperti biasa manusia jatuh dalam dosa, berbuat salah, berbohong, saling menuduh. Dari segi fisik mereka berkeringat, mereka merasakan sakit dan akhirnya mati. Dari segi ekologi, alam ini kemudian menjadi apa? Menjadi merosot. Ini adalah beberapa hal, ya, konsekuensi dari apa? Dari dosa dan banyak hal yang lain, ya. Kepada Hawa, kepada Adam, kepada ular. Kepada Adam engkau akan berpeluh mencari makananmu, sehingga engkau akan kembali menjadi tanah. Kepada Hawa demikian pula ada konsekuensinya. Dan kepada ular pun ini semua konsekuensi daripada apa? Daripada dosa. Tetapi puji Tuhan, ada janji Injil yang pertama yang dituliskan di dalam Kejadian 3:15 dan 21. Ada harapan. Ini Kejadian 3 menggambarkan tragedi yang mengerikan mengambil alih dunia setelah kejatuhan. Segalanya berubah. Kemudian Adam dan Hawa dapat melihat perbedaan antara dunia yang dahulu dan dunia yang jatuh dalam dosa. Namun di tengah keadaan frustrasi mereka, keputusasaan mereka, Tuhan memberi mereka kepastian masa kini dan harapan masa depan. Pertama, dia mengutuk ular dengan kata harapan mesianis, dengan menyatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah harapan mesianik. Kata permusuhan itu dalam bahasa Ibrani, kalau saudara cek, itu adalah eba. Dan ini artinya menyeratkan tidak hanya kontroversi kosmik yang bertahan lama antara baik dan jahat, tapi juga penolakan pribadi terhadap dosa yang telah ditanamkan oleh kasih karunia dalam Allah, dalam pikiran manusia. Dan secara alami kita sepenuhnya jatuh, hamba dosa, namun kasih karunia yang Kristus tanamkan dalam diri kehidupan manusia menciptakan permusuhan terhadap iblis dalam diri kita. Dan permusuhan inilah hadiah ilahi dari Eden yang memungkinkan kita untuk menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Tanpa anugerah yang mengubah dan kuasa yang memperbarui ini, umat manusia akan terus menjadi tawanan iblis, seorang hamba yang selalu setia melakukan perintahnya. Jadi intinya adalah ada harapan lewat kasih karunia Allah yang diberikan kepada apa? Kepada kita, manusia yang berdosa, saved by grace, ya. Ya, rencana penebusan, walaupun ada kejatuhan, penggodaan, tapi ada saved by grace yang Tuhan berikan kepada apa? Kepada kita, ya. Jadi inti dari pelajaran kita adalah kita belajar tentang bagaimana sejarah kejatuhan manusia, ada kematian akibat daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Kita lihat tadi bagaimana kematian manusia dalam dosa. Kita lihat sejarah bagaimana Adam dan Hawa diciptakan, lingkungan Taman Eden yang baik, lalu bagaimana kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. Tetapi setelah proses kejatuhan ini, penggodaannya dan terjadi macam-macam di sana, lalu ada masuk di sana teori bagaimana kebakaan lewat kata-kata setan yang pertama, tetapi ujungnya adalah ada harapan. Dan harapan ini yang kita pegang sampai hari ini, bahwa Kristus memberikan kasih karunia untuk keselamatan kita. Ya, saved by grace. Dan kita puji Tuhan oleh karena berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini. Semoga menjadi manfaat dan berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Kita akhiri dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran ini. Kiranya dengan pertolongan Tuhan saja pelajaran yang menjadi berkat untuk kehidupan kerohanian kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.